Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Silahkan duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Rapat strategi perusahaan pada bidang batik akan segera dimulai. Waktu hanya 20 menit dari sekarang. Untuk pembahasan utama adalah pemasaran pada batik modern dan strategi produksi. Untuk Ibu Riana sebagai direktur utama, segera untuk membuka rapat. Baik, terima kasih. Rapat kali ini sangat penting untuk menghadapi tren pasar kain yang semakin kompetitif. Mari kita mulai rapat hari ini. Kita menghadapi dua isu besar, yaitu penurunan penjualan kain batik turun 10% dari bulan lalu, dan yang kedua yaitu permintaan luar kota yang meningkat, tetapi produksi kita yang masih terbatas. Jadi, saya ingin mendengar dari tim yang terkait. Benar sekali, Bu Riana. Dari hasil riset pasar, konsumen lebih menyukai motif batik modern dengan warna pastelnya. Sedangkan waktu kita masih dominan warna klasiknya, sehingga jika kita tidak beradaptasi, target pasar akan semakin menurun. Dari sisi produksi, mesin kita masih aman, tetapi tenaga kerja butuh pelatihan teknik pewarnaan baru. Selain itu, bahan baku terbatas jika permintaan semakin meningkat. Baik, mari kita cari solusinya bersama-sama. Kita bisa fokus ke dua hal terlebih dahulu, yaitu menginovasi desain dan bisa meningkatkan sumber daya alam produksi. Saya mengusulkan kolaborasi dengan desainer muda untuk membuat motif batik modern. Target pasarnya yaitu anak muda 18 tahun sampai 30 tahun. Baik, kalau begitu, bagian SDM akan membuat program pelatihan pewarnaan baru bagi karyawan produksi dengan estimasi waktu pelaksanaan selama 1 bulan. Baik, dari sisi anggaran perusahaan kita, jika berkolaborasi dengan desainer muda, juga membutuhkan banyak biaya sekitar 50 juta. Kita masih bisa menutupinya dengan mengekspansi promosi secara offline dan lebih berfokus pada digital marketing perusahaan kita. Kalau pelatihan berjalan, kapasitas produksi bisa mencapai hingga 20% dalam 2 bulan. Tapi kita butuh tambahan bahan baku dari pasokan baru. Baik, dari hasil catatan saya dan kesimpulan saya, yang pertama, kolaborasi dengan desainer muda akan diserahkan pada tim marketing. Lalu yang kedua, pelatihan karyawan untuk teknik perwarnaan modern akan diserahkan pada tim HRD dan produksi. Yang ketiga, penyesuaian anggaran promosi digital akan diserahkan pada tim keuangan. Dan yang terakhir, cari pemasukan bahan baku tambahan akan diserahkan pada tim produksi. Baik, semuanya sudah saya rangkum. Yang pertama ada kolaborasi desain batik dimulai di bulan depan. Selanjutnya ada pelatihan karyawan dalam 1 bulan. Yang ketiga ada anggaran sebesar 50 juta dialihkan dari promosi online menjadi offline. Yang terakhir ada produksi pemasok menjadi baru. Apakah semuanya setuju? Setuju. Mohon izin Ibu, sebelum rapat ditutup, saya perlu memastikan kembali anggaran promosi digital sebesar 50 juta rupiah. Apakah tidak termasuk biaya kuliah, jasa pembuatan video profesional? Apakah betul? Benar Bu, anggaran itu hanya mencakup iklan berbayar dan penggunaan konten digital untuk pembuatan video. Kami merencanakan cara internal menggunakan peralatan yang sudah dimiliki perusahaan. Baik, saya hanya ingin memastikan kembali bahwa tidak ada pengajuan biaya tambahan mendadak di luar rencana anggaran yang sudah disepakati.
Apabila strategi pemasaran berhasil dan penjualan meningkat signifikan, bagaimana kesiapan sistem distribusi kita? Apakah masih menggunakan metode penyiraman konvensional tanpa sistem pelacakan otomatis? Betul Bu, sistem pencatatan pengiriman saat ini masih dilakukan secara manual melalui ekspedisi reguler. Untuk keperluan jangka pendek, itu masih akan digunakan. Namun, bila penjualan week pertama menunjukkan peningkatan signifikan, kita perlu ke sistem yang lebih terintegritas. Saya mengusulkan akhir produk kita juga diluncurkan ke marketplace seperti Shopee atau Netshop. Kedua platform tersebut memiliki sistem logistik otomatis dan sangat populer di skala generasi muda. Baik, jika marketplace dipertimbangkan sebagai kanal distribusi, tolong hitung pola biaya admin dan potongan penjualan. Saya ingin memastikan keseluruhan branding. Jika kita mengangkat konsep batik modern, apakah kemasan kain akan ikut disesuaikan? Jangan sampai produk sudah modern, namun kemasannya masih tradisional dan terpenuhi. Dan merencanakan penggunaan kemasan berbahan kertas, craft dengan sentuhan modern seperti stiker pastel label kayu atau pita warna pastel. Saya setuju. Kesan modern harus tercermin pada seluruh aspek produk termasuk kemasan. Saya ingin mengusulkan kegiatan CSR berupa workshop membatik untuk pelajar SMA. Tujuannya tidak hanya untuk edukasi budaya, tapi juga memperkenalkan batik modern pada generasi muda. Gagasan tersebut sejalan dengan visi perusahaan untuk terus melestarikan budaya. Untuk kebutuhan instruktur, SDM dapat mengatur tim ahli dari divisi produksi untuk menjadi pembimbing dalam kegiatan tersebut. Kegiatan CSR juga dapat kami liput sebagai konten promosi soft selling. Apabila strategi berjalan baik dalam waktu 1-2 tahun, apakah kita mempertimbangkan pembukaan butik franchise kecil di beberapa kota? Untuk saat ini masih terlalu dini, namun sebagai rencana jangka panjang dapat dicatat sebagai opsi pengembangan bisnis. Dengan catatan tambahan, potensi butik dengan jangka panjang atau opsional. Mulai minggu depan, tiap divisi saya minta membuat laporan perkembangan mingguan singkat. Tidak harus formal, tetapi konkret. Apakah laporan keuangan mingguan juga diperlukan? Ya, tetapi ringkas. Cukup berupa ringkasan, alur keluar masuk, dan anggaran promosi. Tim pemasaran siap memberikan laporan perkembangan interaksi digital, jangkauan konten, dan engagement. Jika permintaan meningkat drastis, kemungkinan besar kita akan kekurangan tenaga produksi. Saya akan menyusun daftar tenaga kerja harian cadangan yang dapat dipanggil bila diperlukan. Setiap divisi wajib memiliki rencana mitigasi resiko masing-masing. Catatan yang tulisannya adalah yang pertama, anggaran promosi digital. Yang kedua, kemasan produk akan diperbarui. Yang ketiga, diskusi dipetakan untuk memperluaskan. Yang ketiga, CSR dirancang berupa workshop. Yang kelima, butik batik menjadi rencana jangka panjang.
yang akan melakukan perkembangan. Yang ketujuh ada rencana cadangan tenaga. Mohon izin untuk kegiatan siapkan apakah pelaksanaan dilakukan sebelum atau setelah peluncuran produk? Dilaksanakan setelah peluncuran agar dapat sekaligus menjadi bagian dari strategi brand awareness. Betul. CSR harus dilaksanakan setelah peluncuran resmi. Terima kasih atas perhatian baik. Kita telah menyelesaikan membangun secara komprehensif tanpa gangguan masing-masing digital, namun tetap efektif dan terstruktur. Saya bangga atas keterlibatan semua pihak. Dokumen lengkap akan saya sampaikan ke saat perusahaan paling lambat pukul 4 WIB. Baik, Bu. Kalau begitu rapat hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kontribusinya. Mari kita jalankan rencana ini dengan bersama-sama. Baik, sebelum meninggalkan ruangan ini, mari kita berikan apresiasi pada diri kita masing-masing. Mohon izin untuk kegiatan Saya setuju. Kesan modern harus tercermin pada seluruh aspek produk termasuk kemasan. Saya setuju. A few moments later. Benar sekali Bu Riana. Dari hasil riset pasar, konsumen lebih menyukai motif batik modern. Dengan Baik, selamat pagi semuanya. pagi. Kenapa strategi? Nadia kedelok kayak guyu. Kemah yang mendek. Kerak ketok, tak ketoken lho. Sing ngene. Ketokane itu pasti. 1 2 Mulai minggu depan, setiap divisi saya minta membuat laporan perkembangan. Dilaksanakan setelah peluncuran agar dapat sekaligus menjadi bagian